Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga pagi ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara offline, tetapi kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui online atau via daring. Ya, anak-anak masih sehat semua ya, masih semangat ya walaupun kita pembelajaran melalui daring. Karena hal ini ya mungkin tidak kita inginkan, tapi ya itu terjadi kepada bangsa kita Indonesia. Kita doakan semoga bangsa kita segera damai, segera menenangkan diri sehingga kondisi negara kita bisa kondusif, tidak ada terjadi lagi demo-demo, dan pemerintah juga bisa uh, mengevaluasi atas kinerja dari para menteri, dari DPR dan yang lain sebagainya sehingga bangsa kita damai, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, kemarin kita sudah membahas pembelajaran di bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita membahas salah satu sifat Allah yaitu tentang Al-Qawi, zat yang maha kuat. Di situ sudah dijelaskan. Kemudian juga sifat Allah Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Ya, kita sudah membahas itu dan kita sudah latihan soalnya. Lah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya yaitu bab 3 halaman 42 yaitu tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Anak-anak mungkin sudah tahu ya tentang gambaran hari kiamat ya, yang mungkin anak-anak sering tonton ya, gambaran hari kiamat seperti ya tsunami dan yang lain sebagainya, hancurnya alam ini itu tadi. Itu adalah gambaran. Nah, pada kesempatan ini Mister mau tanya, kira-kira anak-anak sudah tahu belum tentang pengertian hari kiamat? Kemudian nama-nama hari kiamat ya. Terus ada apa namanya pembagian hari kiamat, terus tanda-tanda hari kiamat dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari terjadinya hari kiamat itu tadi. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini Mister hanya membahas tentang pengertian hari kiamat dan pembagian hari kiamat. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, coba teman-teman anak-anak buka halaman selanjutnya, halaman 43. Di situ ada tilawatul Quran. Silahkan anak-anak baca surat ya At-Takwir di situ. Nah, nanti anak-anak baca Qur'annya, kemudian dibaca terjemahannya. Itu adalah salah satu gambaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Ya, apabila matahari itu digulung. Wa idan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Ya mungkin teman-teman nggak tahu ya bahwasanya bintang-bintang an-nujum di atas langit itu jumlahnya banyak sekali, bahkan melebihi pasir. Ini Mister pernah ditanya sama salah satu anak ya, ditanya, Mister, kira-kira pasir sama bintang yang ada di langit itu banyakan mana? Ya, Mister kira jawabannya ya banyakan pasir. Ternyata enggak. Setelah ditelusuri, setelah dipelajari, ternyata jumlah pasir yang ada di bumi dan jumlah bintang yang ada di langit itu jauh lebih banyak jumlah bintang yang ada di langit. Silahkan nanti kalau anak-anak nggak percaya bisa di searching. Jadi jumlah bintang di langit itu melebihi pasir. Nah, itu bayangkan ketika hari kiamat datang, wa idan nujumun kadarat, bintang-bintang itu akan jatuh ya ke bumi ini tadi. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, mengeluarkan ya bara apinya, lavanya, kemudian bebatuan pasir yang ada di dalam perut bumi itu dikeluarkan. Bagaimana keadaan waktu hari kiamat itu? Silakan nanti anak-anak bisa baca di surat At-Takwir itu tadi. Nah, setelah itu coba teman-teman buka halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, halaman 54. Di situ ada sebuah gambar ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat itu kira-kira gambar apa. Dan juga tadi Mister sudah menjelaskan tentang pengertian. Kita akan bahas tentang pengertian hari kiamat. Tapi sebelum kita membahas pengertian, anak-anak tahu enggak
hari kiamat atau iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Nah, silakan nanti dijawab oleh anak-anak semuanya ya. Di situ kira-kira rukun iman yang keberapa. Nah, setelah itu bisa kita lihat ya di situ bahwasanya hari kiamat ataupun hari akhir pengertiannya adalah hari di mana kehidupan di dunia ataupun alam semesta ini itu akan binasa ataupun hancur. Nah, hari ini bukan hari akhir. Hari ini adalah hari permulaan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan yang asli yang nyata adalah kehidupan di akhirat. Makanya hari akhir itu sebagai awal permulaan kehidupan yang nyata. Ya, karena di situ kita akan selama-lamanya. Kalau di dunia itu ada batas akhirnya. Hari akhir itu juga terjadi pada setiap makhluk Allah, termasuk adanya alam ini. Alam juga itu termasuk makhluk. Kita semua itu pasti ada akhirnya. Begitu juga alam. Itu pasti ada akhirnya, dan akhir itu disebut hari kiamat. Coba di situ di dalam surat Al-Hajj ayat 7 di situ dijelaskan wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya sungguh hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan tiba, pasti akan datang. Ya. Allah memastikan hari akhir itu pasti akan datang. Akan tetapi Allah tidak memberitahu kapan hari akhir itu akan datang. Allah merahasiakan hal itu. Ya, seandainya Allah tidak merahasiakan, ya mungkin kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi Allah sengaja merahasiakan itu supaya tahu mana orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mau beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan mana yang beriman kepada Allah ketika sudah mengetahui tentang hari akhir ataupun ajalnya yang akan menjemput diri orang tersebut itu tadi. Jadi Allah berjanji bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu pasti. Tetapi apa? Allah merahasiakan. La wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ketika hari akhir, hari kiamat itu datang, nanti orang-orang yang ada di dalam kubur itu Allah bangkitkan ya. Mbah-mbah kita, mungkin orang tua kita ya, terus kemudian nenek, kakek kita, yang lain sebagainya. Itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya itu tadi. Ya, silakan nanti bisa dipelajari tentang pengertian yang ada di dalam buku itu tadi. Paham ya? Itu adalah gambaran salah satu pengertian dari hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari di mana bumi itu dibinasakan ya, tidak ada kehidupan di bumi, di muka bumi ini ya, kemudian nanti diganti dengan kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang hari akhir ya ataupun kiamat, maka kita bisa membaginya di halaman selanjutnya, yaitu apa? Pembagian hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Paham ya? Kiamat sugro itu kiamat kecil, namanya juga sugro, diambil dari kata sohir. Akhul sohir itu maksudnya adik gitu ya, adik kecil. Ya, akhul kabir itu kakak, kalau akhul sohir itu adik. Ya, kiamat sugro itu maknanya kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Di sini banyak contohnya ya. Contohnya itu tentang kematian. Bahwasanya kita manusia itu ada awalnya, yaitu dilahirkan, dan juga pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Dimana kematian ini itu tidak bisa diundur walaupun cuma 1 detik. Ketika ajalnya sudah datang, maka tidak ada yang bisa mengundurnya. Paham ya? Dan ketika umur itu sudah diambil, itu namanya kiamat sugro. Karena kehidupan kita di dunia itu sudah berakhir. Kita pindah ke alam barzakh itu tadi, sampai menunggu nanti hari kiamat yang besar atau kiamat kubro itu akan
datang. Itu contoh kiamat soghir. Ada juga yang lain, yaitu kiamat sugro tentang apa? Tentang bencana alam. Ya mungkin kita sering menjumpai, ya mungkin di sekitar kita, kalau terjadi hujan yang sangat deras dan berlangsung sangat lama, pasti terjadi bencana banjir. Ataupun gempa, ya mungkin kita sering mendengar di berita-berita bahwasanya di daerah ini sedang terjadi gempa dengan kekuatan skala liter sekian. Ya ataupun tsunami. Tsunami itu juga termasuk dalam kiamat soghir, ya. Terus ada lagi juga seperti gunung meletus, ataupun termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela yang ada di negeri kita itu tadi, itu juga termasuk dalam kiamat soghir atau kiamat kecil itu tadi. Nah, selanjutnya setelah kiamat soghir yang kedua yaitu ada kiamat besar atau kubro. Paham ya? Kiamat kubro itu tadi. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, yaitu kiamat yang membinasakan semua yang ada di alam ini, di semesta ini, termasuk bumi. Nanti gunung-gunung itu meletus, ya, kemudian bintang-bintang berjatuhan, ya, terus kemudian terjadi tsunami dan yang lain sebagainya. Itu semuanya hancur dan binasa, sangat mengerikan itu tadi. Itu adalah kiamat kubro, di mana pada waktu itu ya tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Semua makhluk itu mati dan kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimintai nanti pertanggungjawabannya di yaumul hisab itu tadi. Nanti siapa yang melakukan kebaikan lebih banyak dan siapa yang melakukan keburukan yang lebih banyak, itu nanti akan ditimbang dengan timbangan yang sangat adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah zat, ya, Tuhan yang benar-benar adil di dalam menghakimi suatu hambanya. Sesuatu apapun akan ditimbang, sekecil pun walaupun sebiji zarah, itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kiamat kubro, kiamat di mana seluruh bumi ini, seluruh alam ini dan apa yang ada di dalam alam-alam ini termasuk kita semuanya itu akan binasa, akan hancur, akan mati dan nanti akan dibangkitkan kembali. Itu. Nah, untuk anak-anak, untuk pengertian tadi, kemudian ini ada tugas ya. Silahkan nanti anak-anak tulis surat at-takwir, ya, nanti beserta artinya, terus dikumpulkan, difoto bisa ya, nanti dikirimkan ke Mr. Roy atau di grup juga bisa. Itu tugasnya untuk materi kali ini. Oke, tetap semangat terus ya, dan jangan keluar rumah ya. Apalagi ikut demo nggak boleh. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti demo kemudian anarkis, nanti akan merugikan bangsa kita juga. Kita juga yang akan rugi itu tadi. Makanya Mister himbau kepada anak-anak semua agar tetap stay di rumah. Jangan kemana-mana karena tadi situasi di negeri kita itu belum kondusif itu tadi. Dan kita doakan bersama-sama semoga bangsa Indonesia itu segera damai ya, dan kemudian bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini dari Mister. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, itu menulis surat at-takwir itu tadi sampai selesai beserta artinya itu tadi ya. Nanti dikumpulkan, difoto, nanti dikirim ke Mister. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.